Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Andi Balau. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas masalah sustain ya. Dan bagaimana cara membuat sustain sederhana untuk keyboard PSRE all seri dan khususnya keyboard PSRE 463 di keyboard saya. Oke, jadi sebelumnya kita akan bahas masalah sustain ya. Sustain berfungsi untuk menahan suara voice ya. Suara voice yang kita mainkan pada keyboard. Jadi ketika kita menekan pedal sustain, kita memainkan voice, maka voice tersebut akan tertahan dan akan suaranya seperti bergema. Jadi sustain ini sendiri biasanya digunakan untuk piano ya, dan biasanya digunakan para pianis agar tujuannya saat mengiringi lagu suara piano yang dihasilkan lebih profesional dibandingkan tanpa menggunakan pedal sustain. Jadi teman-teman, cara kerja pada sustain di keyboard itu sendiri, ketika kita menekan pedal sustain, maka suara voice yang kita hasilkan ya, suara voice yang kita hasilkan pada saat menekan tuts, itu suaranya akan tertahan atau bergema. Tertahan maksudnya ketika kita menekan tuts sambil menekan pedal sustain dan kita lepas tutsnya, suara akan tetap berbunyi ya, suara voice akan tetap berbunyi. Ketika kita melepas sustain, maka suaranya berhenti sampai kita menekan tutsnya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membuat sustain kita sendiri ya. Jadi alat dan bahan yang kalian perlukan, yang kita perlukan di sini saya sudah menyediakan dua buah papan dengan masing-masing ukuran. Di sini papan pertama ini ukurannya 25 cm dan lebarnya 10 cm. Dan papan kedua lebarnya 10 cm, panjangnya sekitar 15 cm ya kawan-kawan. Jadi ini nanti sebagai rumah pada pedal sustain yang akan kita buat. Jadi kinerjanya seperti ini. Ini tempat tumpuan kaki dan ini tempat dimana kita bisa menekan sustainnya. Nah, kedua kita membutuhkan saklar bell ya, saklar bell. Kenapa saklar bell? Jadi saklar bell ini dia fungsinya tidak seperti saklar lampu yang ada di rumah ya. Saklar bell ini ketika kita tekan dia aktif dan harus ditahan karena ketika kita melepas maka saklar off. Ditahan aktif, dilepas off. Kemudian kita membutuhkan jack 1,4 inci ya, 1,4 inci jack keyboard atau jack mic. Ini saya beli harganya 10 ribuan. Untuk tips memilih jack seperti ini, pastikan yang di dalamnya berlubang ya kawan-kawan, berlubang. Karena kali ini kita tidak menggunakan solder ya. Buat kalian yang menggunakan solder, silakan agar lebih rapi hasilnya, karena kalau pakai solder pasti rapi ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan solder, bukan berarti ini nggak rapi ya. Hanya saja kita tidak semua bisa menggunakan solder ya, termasuk saya sendiri ya. Dan nanti kabelnya kita masukin ke lubang jack ini. Oke teman-teman. Dan alat berikutnya ini saya dapatkan dari sarung kabel USB seperti ini ya. USB seperti ini. Nah, kita ambil ininya. Ini nanti tujuannya sebagai isolasi dadakan ya, isolasi dadakan agar tidak ribet saat menahan kabelnya di sebelah sini. Seperti ini. Agar kutub positifnya tidak terhubung ke kutub negatif yang ada di jack ini nanti. Atau enggak, kalian bisa menggunakan solasi sebagai gantinya. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan solasi, biar hasilnya lebih rapi. Saya menggunakan seperti ini. Dan di sini kita membutuhkan engsel yang kecil seperti ini ya. Kecil seperti ini. Tujuannya nanti untuk menyatukan papan 1 dan papan 2 dan beberapa baut, juga kabelnya seperti ini ya.
terserah ya kabelnya seperti apa. Di sini saya menggunakan kabel seperti ini yang tahanannya rendah. Ini panjangnya sekitaran 1,5 meter. Oke. Dan alat yang kita butuhkan ya satu obeng dan juga gunting ya. Kita cuma membutuhkan alat ini. Jadi saya ulangi lagi, kita membutuhkan 2 papan, saklar bel. Dan saklar bel ini ya, saklar bel ini bisa kalian ganti dengan saklar lain, tapi fungsinya seperti ini. Jadi harus ditahan dulu baru aktif, dan jika dilepas maka saklar non aktif. Juga jack 1,4 inci atau jack keyboard atau jack mixer atau jack mic ya bisa dibilangnya. Kabel yang panjangnya 1,5 meter dan juga sarung kabel USB. Jadi kita membutuhkan sarungnya aja ya, sarung kabelnya, beberapa baut, engsel, dan alatnya obeng juga gunting. Oke, langsung aja ini videonya. Oke teman-teman, sudah jadi sustainnya ya. Jadi saya jelaskan sedikit cara penggunaannya. Nanti ketika kita menekan sustainnya, maka voice nanti akan bergema ya, atau suara tertahan. Jadi
Cara memasang saklarnya, pastikan saklar yang akan ditekan menghadap ke pedalnya. Jadi naruhnya di dalam ya, di dalam pedal ini. Jadi nanti pada saat ditekan, bagian titik tumpu saklarnya ini bersentuhan dengan pedal sustainnya, seperti ini ya. Nah, oke, kita langsung cek dan review ke keyboard kita. Oke teman-teman, jadi sustainnya sudah berhasil kita susun, sudah kita buat, dan kita akan coba menghubungkan sustain kita ke keyboard. Cara memasangnya, jack ini langsung sambungkan ke keyboard di konektor sustainnya ya. Nah, ini saya sambungkan dulu. Mohon maaf bila seperti ini berantakan ya. Oke, jadi sustainnya sudah saya hubungkan dan sustainnya saya letakkan di lantai. Jadi ini nanti saya aktifkan dengan menekan sustainnya menggunakan kaki kanan saya. Saya coba memainkan touch yang ada di keyboard. Teman-teman, jadi sustainnya sudah saya hubungkan ke keyboard saya. Ini keyboard saya nonaktifkan dulu, baru saya aktifkan kembali agar tidak ada settingan yang berarti apa-apa ya. Jadi kalian bisa lebih paham dan lebih percaya penggunaan sustainnya ini nanti. Nah, keyboard sudah standby. Voice yang tertera di sini adalah 001 atau grand piano ya. Grand piano. Nah, suara yang dihasilkan keyboard tanpa sustain seperti ini. Voice-nya akan tetap berbunyi ketika saya menekan touch keyboard ini, dan jika saya lepas maka suara voice juga akan berhenti. Bagaimana jika saya menggunakan sustain pada keyboard ini? Saya tekan pakai kaki kanan saya. Nih. Suaranya lebih bergema atau tertahan, sehingga membuat suara piano lebih lembut, lebih merdu ya, seperti ini. Sungguh terlihat jelas bedanya ya jika menggunakan sustain. Jadi suara piano yang dihasilkan lebih profesional ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu tutorial cara membuat sustain atau penjelasan menggunakan sustain di keyboard ini. Buat kalian yang sudah mencoba membuat sustainnya untuk keyboard kalian masing-masing ya, untuk keyboard kalian, tapi suara sustainnya tidak ada efeknya ya. Coba pertama pastikan saklar yang kalian gunakan kuningannya tidak berkarat. Itu juga harus dipahami ya. Ketika saya membeli saklar, tadi saya coba buka-buka saklarnya sebelum saya menerima saklar dari toko ya. Saya pastikan saklar yang saya beli kuningannya tidak berkarat. Itu satu. Karena ketika berkarat, maka saklar tidak berfungsi. Yang kedua, pastikan susunan kabelnya sudah benar ya, sesuai yang saya buat tadi. Dan kabel yang kalian gunakan juga kabel yang baru ya, atau kabel yang bagus, agar tidak ada yang putus-putus ya di tengah kabel ya. Sering terjadi kabel seperti itu di bagian tengahnya putus, jadi harus tidak terhubung antara satu dengan yang lain ya. Oke. Dan jack yang kalian gunakan juga
pastikan susunannya sudah rapi. Intinya itu aja. Pastikan kuningan dalam saklarnya tidak berkarat, kabel tidak ada yang rusak ya istilahnya. Kabel, pastikan kabelnya juga kabel yang bagus, mesti pakai kabel yang bekas, tapi pastikan kabelnya yang masih bagus, dan jacknya juga pastikan juga masih bagus. Tidak peduli itu masih baru atau bekas, pastikan jacknya, kabelnya, dan saklarnya masih dalam keadaan normal. Oke, sekian dulu. Saya coba bermain satu piano.